Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di hadapan teman-teman ini adalah mesin dari water heater washer. Jadi ini adalah water heater low pressure model membran yang cukup bagus kualitasnya, dan paling saya rekomendasikan karena banyak teman-teman yang bertanya apakah mana yang lebih bagus, Ariston yang low pressure ini dengan washer. Sebenarnya sama-sama ya, kalau dari konstruksinya Ariston, washer, dan Rhine yang model membran yang low pressure itu kualitasnya sama. Tapi karena Ariston itu baru, jadi belum teruji oleh waktu, gitu saja gampangnya. Sedangkan washer ini sudah lama sekali diproduksi, dan ini adalah punya pelanggan yang sudah dipakai hampir lebih dari 10 tahun. Jadi problemnya kemarin itu ada kebocoran di head exchangernya, di bagian tembaganya itu nanti bisa dilas lah, tapi yang bersangkutan sudah tidak mau beli baru aja karena sudah cukup lama memakainya. Jadi menurut saya sangat awet. Cuman kendalanya teman-teman, juga banyak pertanyaan ini di kolom komentar, itu yang memakai water heater washer ini ketika memakai tekanan air yang sangat tinggi justru malah sering rewel. Ya, itu sebenarnya kita menyalahi itu aja teman-teman, menyalahi dari konstruksi pabrikannya. Jadi pabrikannya kan memang ini disebut water heater low pressure yang tekanan airnya rendah ya, tapi harusnya kalau diberi tekanan air tinggi kan harusnya makin bagus. Ya tidak, malah ini memang salah satu kelemahan, dan setelah saya pelajari memang konstruksinya ada kelemahan di sistem, bukan kelemahan ya, mungkin memang rancangan seperti itu di bagian pressure regulator, water pressure regulator. Jadi tekanan air, pengatur tekanan air yang ada di bagian membran ini, internal pengatur tekanan air ini yang memang konstruksinya akan menutup ketika tekanan air sangat tinggi. Nah, kendalanya apa teman-teman, yang memakai air bertekanan sangat tinggi itu, yaitu airnya kan tidak terlalu panas karena memang konstruksi dari exchanger dari washer itu memang ya pipanya memang sedikit. Jadi kalau airnya sangat kencang itu, meskipun ini ditaruh di maksimal ya untuk gasnya, kebanyakan itu masih kurang panas. Nah, itu kendalanya di situ. Akhirnya teman-teman berusaha mencekik. Nah, ini diputar ke kanan ya teman-teman, diputar ke kanan itu kan ke high pressure ya, maksudnya tekanannya ini di membran lebih tinggi, keluaran airnya kecil dengan harapan airnya bisa panas. Tapi apa yang terjadi ketika kita mencekik, justru water heater ini mati. Coba diakalin mencekiknya di outputnya, di kerannya, ya tetap mati teman-teman, karena memang konstruksi membran ya seperti itu. Jadi yang dicekik hanya di bagian sini. Tapi kenapa dicekik di bagian sini malah mati? Ya karena ada namanya water pressure regulator yang modelnya itu akan menutup ketika tekanan semakin tinggi. Nah, itu karena konstruksinya beda ya di washer ya. Itu nanti yang kita akan coba akali, itu jadi bisa kita memakai air yang bertekanan tinggi. Jadi secara sistem tentunya kalau saya itu pasti akan kita jelaskan cara kerjanya. Setelah mengetahui cara kerja, nanti insya Allah bisa memahami atau menyelesaikan bila ada problem. Langsung saja untuk yang pertama ya, kita buka dari konstruksinya ini. Yang pertama kita lepas ini teman-teman, baut 4 ini 1 2 3 4, dan pengunci dari pengatur gas ini diluruskan, dilepas ya. Nanti tidak saya tunjukkan proses membongkar ini, hanya saya tunjukkan step-stepnya. Kemudian ini teman, ambil penguncinya ini, cukit pakai ini aja, test pen ini, snapringnya di sini dikeluarkan. Nah seperti ini, dia nanti ini bisa dicukit ya. Ini boleh diamplas dulu ya teman-teman, amplas halus, kemudian dikasih oli. Tapi meskipun ini tidak bisa dilepas, nanti 4 ini langsung bisa diangkat ya teman, langsung bisa diangkat. Dan setelah ini terlepas, teman-teman jangan langsung melepas ini baut yang ada di bawah ya. Ini biar untuk pegangan, pipa-pipa jangan dulu, kita kesini dulu teman-teman,
ke baut membran. Ini rata-rata keras, baut membran ini rata-rata kalau tidak pernah dibuka itu rata keras karena ada ring pirnya. Jadi dipahat ya, nanti pakai teknik pahat di bagian tepi dari baut itu, putar ke arah kiri, dipukul ya, seperti itu teman-teman. Nah, dipahat intinya seperti itu. Nah, kita pahat ke arah kiri. Nah, nanti lebih mudah membukanya. Setelah ini kendor baru teman-teman bisa melepas ini baut yang ada di bodi. Jadi untuk mahat ini biar saja ini masih tertempel untuk pegangan. Nah, baru nanti kita lepas seperti ini. Kalau sudah saya lepas, sudah lepas ini, karena saya punya 2 unit teman-teman. Nah, ini membrannya seperti ini. Jadi konstruksi nanti membran seperti ini ya teman-teman. Yang bagian ini ada di lepean dari penekan valve gas. Jadi konstruksinya nanti seperti ini. Nah, ini bisa dicabut teman-teman. Jadi tadi ini kalau ini tadi teman-teman tidak bisa melepas, yang putih ini bisa diangkat sekalian langsung dari bawah. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa dilepas karena hanya o-ring ya. Nah, seperti ini. Ini pengatur tekanan di ruang membran. Jadi kalau ke kanan mencekik, maksudnya aliran air yang keluar itu kecil, tekanan di membran besar gitu teman-teman. Seperti ini konstruksinya membrannya. Jadi bagian ini yang berhubungan dengan lepekan ya. Sebentar teman-teman, saya tunjukkan. Nah, ini yang berhubungan dengan lepean. Ini bagian cekungnya nanti ada di sini. Ini pastikan lubang nanti pas ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, inilah yang disebut pengatur tekanan air internal water regulator. Jadi ini mengatur tekanan air di bagian dalam. Jadi saya sebut begitu, internal. Ini istilah saya sendiri aja teman-teman. Semua water heater model membran itu pasti dilengkapi ini. Jadi untuk membatasi tekanan yang masuk di ruang membran memakai ini. Cuman bedanya yang merek lain itu bagian valve-nya di bawah itu bukan bola. Jadi lepek juga, piringan, tapi ada lubangnya. Jadi ketika tertutup rapat masih ada aliran air. Sedangkan pada model washer ini beda. Jadi cara kerjanya seperti ini teman-teman. Saya pasang dulu membrannya. Ketika kita memakai water heater, tentunya ada tekanan air di sebelah sini ya teman-teman. Tekanan air bagian sebelah sini yang berhubungan dengan bagian keluaran di sini ya, lewat lubang ini teman-teman. Ketika mendapat tekanan air, karena ada perbedaan di sini diatur ini, perbedaan input lebih tinggi, jadi masuk ke lubang yang kecil itu, maka di sini tekanannya sebelah kanan ini, sebelah kanan lebih tinggi dari sebelah kiri. Ini kiri ya teman-teman. Sehingga ketika water heater bekerja, dia akan bergeser ya, ini dia bergeser ke sana menekan piringan tadi. Nah, ketika tekanan semakin tinggi, otomatis ini membran ini kan semakin bergeser ke kiri. Nah, bergesernya ke kiri ini akan menutup itu teman-teman. Nah, inputnya air itu. Nah, ini kan membatasi teman-teman, ada pirnya. Nah, ikut dia. Ketika dalam keadaan normal, dia dengan tekanan yang normal, dia sedikit tertekan ini, jadi air masih bisa masuk. Ketika air di ruang membran ini semakin tinggi, justru dia akan menutup. Nah, ini membuat water heaternya hidup mati. Jadi tidak enak sekali teman-teman. Washer itu problemnya di situ. Kalau airnya sangat tinggi, beda dengan merek lain, jadi dicekik tetap masih hidup. Nah, ini kalau airnya sangat tinggi terus dicekik, tambah mati teman-teman. Kenapa harus dicekik ya? Tujuannya kan biar airnya panas ya. Air yang mengalir di tungku itu lebih pelan, akhirnya lebih panas,
sudah kita suhunya diatur ini tapi tetap masih kurang panas ya, akhirnya teman-teman mencekik ini diputar ke kanan justru mati. Nah inilah karena problemnya di sini teman-teman, ini bisa kita lepas saja teman-teman atau bisa dilubangi. Nah intinya kita tahu cara kerjanya seperti ini, dia akan menutup seperti ini. Ketika tekanan air semakin tinggi di ruang membran, dia akan menutup input, menutup total. Nah, kalau merek lain itu di bagian bawah ini valve-nya itu seperti piringan gini, ada lubangnya. Kalau itu bola mana, jadi betul-betul akan nutup, jadi akhirnya water heater mati. Coba kita lihat seperti apa. Nah, ini tinggal melepas ini aja teman-teman, menguncinya. Nanti ini kita tidak fungsikan ya kalau memang airnya sangat tinggi. Nah, mengeluarkan valve-nya seperti apa teman-teman, itu valve itu ada di dalamnya, kita keluarkan dari sini. Ini kita ambil, nah ini teman-teman, setengah bola maksudnya tadi. Jadi konstruksinya ini dia akan menutup ya sini teman-teman, menutup ini dari dalam kan tadi ya. Nah, ini ada pirnya yang dibantu ini tadi. Ketika air yang di dalam membran semakin kencang, nah ini dia akan menutup. Sedangkan merek lain ini di sini ada lubangnya teman-teman, dikasih lubang tetap aja sedikit, jadi masih ada aliran sedikit-sedikit masih mengalir, yang tidak membuat water heater mati total. Kalau ini sudah sampai bergeser ke kiri, nah, ke kiri akan menutup ini teman, menutup total sama sekali water heater ini, apa aliran air ke membran. Ya water heaternya mati karena di sini lebih rendah, akhirnya mati, bergeser lagi membrannya ke kanan. Ini teman-teman bisa angkali dengan dicowak ya pakai gergaji, ini berapa baris gitu teman-teman. Jadi ini bisa disegrek aja pakai gergaji, atau kalau mau tidak mau ribet ya udah dilepas saja. Itu apakah aman? Insya Allah aman teman-teman, karena membran itu nanti juga bergeraknya juga udah akan berhenti di apa dudukannya, tidak akan lebih. Kenapa harus dipasang ini ya, memang tujuannya supaya ketika air yang sangat kencang tadi itu kan akan membuat aliran air di tungku cepat ya, jadi tidak panas, makanya dibatasi pakai ini. Cuman pembatasnya ini pembatas yang menurut saya kurang pas konstruksinya. Kalau merek lain yang model water heater membran itu semua juga dilengkapi ini, tapi ini ada lubangnya mas, yang ada lubang yang bisa air itu masuk. Ketika tekanan sangat tinggi pun masih bisa masuk, jadi membuat membran ini masih berfungsi. Kalau ini sudah nutup sama sekali ini teman, rapat ini. Nah ini setengah, saya bilang bola tadi ya, setengah bola. Nah ini karena dari dalam ya teman-teman, aliran air kan dari sana, tutup total. Jadi itu mungkin yang bisa saya sharing teman-teman, cara memperbaiki water heater washer. Memang hanya di washer sepengetahuan saya model ini, yang kendalanya ketika tekanan air sangat tinggi justru akan mati. Kemudian kita cekik karena kepingin panas, ya tambah mati karena semakin tinggi lagi tekanan di membran. Ya karena dari konstruksi ini dia menutup total ketika tekanan sangat tinggi. Seharusnya masih ada aliran. Ini bisa teman-teman gergaji di sini berapa, 3 atau 4 gitu untuk aliran, jadi tidak akan menutup total, atau kalau tidak perlu ya dilepas saja. Ini saya tunjukkan cara kerjanya ketika tanpa pir ya, biar lebih jelas teman-teman ya. Ini pirnya saya ambil. Nah, ketika air bertekanan sangat tinggi di ruang membran, nah, dia akan menutup seperti ini dan tidak ada lubangnya sama sekali. Ya pastinya langsung mati water heaternya, karena ruang membran, tekanan membran sebelah sini akan lebih rendah, jadi akan kembali seperti ini konstruksinya. Itu aja. Jadi memang tujuannya memang sebenarnya untuk supaya aliran air itu pelan,
supaya proses pemanasan bisa sempurna. Itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.